Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat Wahyu? Alhamdulillah malam ini kita bisa berbincang-bincang lagi dan bersua kembali dalam acara Bincang Bersama Sahabat Wahyu. Dan Alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Namun beberapa hari terakhir kita sempat digencarkan oleh suatu berita di mana Papua Barat ini mendeklarasikan kemerdekaannya. Nah, hal ini dinyatakan oleh Benny Wenda. Namun ada satu statement yang menurut saya sangat menarik itu, di mana Muhammad Said Didu dalam Twitternya pada tanggal 3 Desember atau hari Kamis hari ini, beliau menyatakan bahwa kenapa Papua terus bergolak, dan bahkan sudah menyatakan merdeka. Padahal prestasi Bapak Presiden Jokowi di Papua itu sebagai berikut. Yang pertama, saat Pilpres dipilih 90%. Kemudian yang kedua, Presiden dengan kunjungan terbanyak di Papua. Yang ketiga, katanya membangun infrastruktur di Papua menjadi program utama. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membeli saham Freeport oleh BUMN. Nah, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri narasumber kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bung Rocky? Sehat, Bung Rocky? Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Bung Rocky, malam ini kita akan mengambil judul terkait Papua Merdeka akan dibawa kemana, Bung Rocky? Jadi sahabat Wahyu, materi kita atau judul kita malam ini yaitu Papua Merdeka akan dibawa kemana? Bung Rocky, langsung ke pertanyaan pertama, Bung Rocky. Kenapa rakyat Papua ini selalu ingin merdeka, Bung Rocky? Sebenarnya wajar ya, setiap daerah, setiap negeri ada keinginan-keinginan untuk merdeka. Kalau mereka merasa tidak mendapatkan jaminan dari sebuah negara, sehingga mereka ingin merdeka. Jadi kalau suatu daerah atau negeri tidak mendapatkan jaminan dari bergabungnya mereka ke dalam sebuah negara, maka wajar ada suara-suara itu untuk memisahkan diri atau ingin merdeka. Jadi kalau kita lihat tujuan dari sebuah rakyat atau sebuah daerah itu bergabung ke dalam sebuah negara atau membentuk sebuah negara, itu kan ada 3 minimal. Teori Thomas Hobbes itu mengatakan bahwa tujuan utama negara dibentuk itu untuk menjamin keamanan. Nah, kalau suatu daerah itu merasa keamanannya tidak bisa dijamin oleh negara tersebut, tentu mereka ingin merdeka. Kedua, menurut Thomas Paine, itu selain jaminan keamanan, mereka juga ingin jaminan kebebasan atau liberty. Jadi selain aman, mereka juga harus ingin ada ruang untuk berekspresi, bebas menyatakan sesuatu, melakukan sesuatu. Itu juga kalau mereka merasakan terkukung, terkekang, gitu. Yeah. Itu mereka ingin melepaskan diri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga tentu yang tidak kalah pentingnya adalah prosperity atau kesejahteraan. Jadi sebuah daerah atau sebuah negara, kalau mereka bergabung kepada sebuah negara tertentu, tentu mereka ingin mendapat 3 jaminan itu. Jaminan keamanan, jaminan kebebasan, ruang kebebasan, dan ketiga adalah kesejahteraan harus didapatkan. Nah, kalau 3-tiganya itu tidak ada, ya tentu wajar kalau mereka ada suara-suara yang ingin minta kebebasan, minta kemerdekaan. Begitu. Baik, kemudian yang kedua, Bung Rocky, yang saya tahu bahwa Bung Rocky kan merupakan dilahirkan di Papua, kemudian memang hidup di sana gitu kan. Apa yang memang dirasakan menurut Bung Rocky? Apakah memang di sana ada ketidakadilan? Apakah mereka sebagai warga Papua itu merasa terjajah? Nah, seperti apa Bung Rocky? Kondisi real di sana, Bung Rocky? Kalau saya memang lahir, kemudian tumbuh, berkembang dan besar di tanah tumpah darah saya di Papua, di Merauke terutama. Nah, itu memang tentu kita merasakan ketertinggalan yang jauh dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Itu yang pertama ya, memang itu terasa sekali.
Jadi kalau kita misalnya sekolah di sana SMA misalnya, ya dibandingkan SMA di Jakarta ya jauh lah gitu. Merasa tertinggal kita. Belum untuk teknologi, ya, belum lagi dari kesejahteraan, tentu semua sangat jauh. Artinya memang sangat tertinggal. Kita merasa tertinggal cukup jauh dari daerah-daerah lain. Jadi perasaan tertinggal itu yang kadang-kadang membuat kita minder, misalnya kita berhadapan dengan putra-putra di daerah lain, tentu kita agak merasa tertinggal atau merasa minder ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu dari segi kekayaan alam sebenarnya Papua sangat kaya gitu, kaya sekali. Cuma memang rakyat Papua merasa mungkin tidak bisa menikmati itu gitu, atau belum bisa menikmati kekayaannya. Bahkan yang mereka tahu kekayaannya itu dieksplorasi oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Tapi di satu sisi ya mereka juga masih kesulitan mencari pekerjaan, yang berkebun ya hanya berkebun gitu, yang sekolah juga susah gitu ya. Nah itu yang menurut saya perjalanan hidup, perasaan itulah yang mungkin ada saja suara-suara yang ingin bagaimana kok kita seperti ini terus gitu, gitu. Mungkin itu yang membuat orang punya keinginan-keinginan untuk ingin memerdekakan dirinya dari situasi itu. Tapi dalam situasi seperti itu dia mungkin berkumpul sekian banyak orang, kemudian lagi ada yang memberikan informasi lain sehingga mungkin bergabung, sehingga berkembang, sehingga terorganisir. Nah itu yang akhirnya kita kenal ada istilah OPM, itu Organisasi Papua Merdeka itu. Itu sebagian kecil mungkin menurut saya yang tergabung ke sana, yang mungkin mereka belum merasakan manisnya kemerdekaan bergabung bersama NKRI mungkin atau Indonesia itu. Mungkin di situ mereka belum merasakan 3 fungsi negara tadi. Tinggal mungkin harusnya ada komunikasi yang baik lah dengan mereka itu atau dipahamkan. Mungkin di situ titik krusialnya. Baik Bung Rocky, terkait artinya memang ada kesenjangan ya Bung Rocky yang kita garis bawahi ya sebagai masyarakat Papua yang dialami gitu kan. Kemudian apakah memang ada peran negara lain, Bung Rocky, atau kemudian kelompok-kelompok yang ada di Papua ini meminta dukungan ke negara-negara asing, Bung Rocky? Kalau kita lihat memang seperti yang terjadi misalnya Beni Wenda itu kan mendeklarasikan di negara lain ya, di luar negeri itu. Itu berarti ada campur tangan negara lain. Kalau negara lain itu tidak memberikan dukungan kan itu bisa diusir atau ditangkap dia di sana kan. Melakukan kegiatan politik kan itu, atau bikin keonaran dan seterusnya misalnya, atau memang ada kerjasama pemerintah Indonesia untuk memulangkan orang-orang seperti itu misalnya, itu kan bisa saja gitu. Nah artinya memang ada negara-negara lain yang mungkin ikut bermain politik dalam konteks ini terhadap perasaan-perasaan yang terjadi di kalangan masyarakat Papua itu, sehingga ya munculnya seperti itu. Nah, kan kita jarang lihat deklarasi di mana, di dalam negeri misalnya. Di dalam negeri ya. Jika datang ke Jakarta deklarasi depan istana kan nampaknya tidak terjadi seperti itu. Justru mereka mainnya di luar negeri. Memang itu efeknya jauh lebih besar karena kan dapat perhatian internasional langsung. Kalau dalam negeri secara opini ya lebih, ya, betul. Lebih besar ya Bung Rocky ya. Ya. Jadi seperti baik Bung Rocky. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah peran negara selama ini itu seperti apa Bung Rocky? Apakah memang tidak apakah masyarakat Papua sendiri tidak merasakan kehadiran negara gitu kan? Atau bagaimana Bung Rocky? Ya kalau tadi saya sampaikan negara ada, tetapi perannya mungkin yang belum maksimal. Belum berperan. Jadi mungkin itu yang mungkin butuh dioptimalkan. Nah peran negara itu kan wadah ya. Iya. Negara itu kan wadah. Yang berperan itu kan rejim penguasanya gitu. Sebenarnya rejim Pak Jokowi saat ini harusnya berperan lebih baik, lebih besar terhadap masyarakat Papua sehingga masyarakat Papua merasakan kehadiran negara, dan kehadiran negara ini berperan penting memajukan masyarakat Papua, melindungi mereka, menjaga keamanan mereka, mensejahterakan mereka, memberikan ruang mereka untuk berekspresi, berdiskusi, berbicara gitu.
menyampaikan buah-buah pikirannya gitu. Nah kalau itu dilakukan, saya pikir tidak ada pemikiran untuk memisahkan diri dari NKRI itu. Kalaupun ada, diajak diskusi aja gitu. Baik, terkait hal ini pemerintah melalui Menko Polhukam menyatakan bahwa pemerintah akan fokus kepada kesejahteraan, Bung Rocky, di mana anggaran otonomi khusus untuk Papua dari 2% akan dinaikkan menjadi 2,25%. Apakah ini berarti apakah berhasil? Begitu, Bung Rocky. Iya, saya ini lahir besar di sana. Biaya di sana cukup tinggi, besar, mahal gitu ya. Barang-barang susah didapat, kalaupun dapat dengan biaya yang sangat mahal. Nah, dinaikkan seberapapun tanpa diberikan akses kemudahan yang lain, misalnya dukungan fasilitas maupun dukungan SDM yang memadai, tentu seperti membuang uang saja di tengah hutan gitu. Mau seberapapun ya kalau tidak dikelola dengan baik, tidak disiapkan dulu SDM-nya gitu ya, tidak disiapkan infrastruktur, sarana prasarana dengan baik, ya tentu kehadiran uang itu mungkin tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Bukankah otonomi khusus selama ini juga uangnya banyak gitu. Tapi kan untuk menghadapi luasnya daerah Papua, kemudian dengan medan yang sangat ekstrim ya, ada gunung, laut, hutan, belum lagi cuaca gitu ya, itu tentu biayanya sangat mahal. Misalnya saya ingin mencontohkan untuk membangun sebuah kantor di tengah-tengah Kabupaten Bovendigul gitu, satu kantor kecamatan, itu bahan-bahannya harus diangkat dengan helikopter karena misalnya tidak ada kendaraan akses yang kendaraan yang bisa ke sana. Dia yang angkat dengan sewa helikopter saya sudah berapa banyak gitu. Jadi mungkin tadi saya bilang membangun kantor di Jawa ini cukup dengan misalnya seharga 200 juta misalnya, dengan kantor yang cukup baik misalnya, di sana bisa 5 kali lipatnya itu biayanya, biaya angkut bahannya, biaya tenaga kerjanya, belum kesulitan-kesulitan yang lain. Nah makanya saya bilang pendekatannya tidak cukup dengan memberikan uang, nggak cukup. Artinya memang harus dipikirkan secara simultan, membangun SDM sekaligus dengan membangun keamanannya, apalagi gitu ya. Kan tadi dibilang kalau sekedar pendekatan prosperity ke kesejahteraan, dari dulu juga pendekatannya kesejahteraan dilakukan. Pendekatan keamanan dari dulu juga pendekatan keamanan dilakukan. Sampai sekarang masih aja orang merasa kok belum bisa menikmati kemerdekaannya gitu ketika bergabung di NKRI ini. Itu yang harus kita jawab. Jadi kalau itu yang dilakukan, saya pikir agak pesimis kita melihatnya gitu. Itu kan mengulangi kegagalan-kegagalan sebelumnya. Apalagi coba kita lihat bahwa banyak sekali suara-suara penolakan otonomi khusus ini kan gitu. Menolak gitu. Artinya apa? Kehadiran otonomi dari sekian tahun itu dari 2001 hampir 20 tahun ya itu. Itu kan nampaknya gitu belum memberikan dampak yang berarti bagi atau belum menjawab persoalan-persoalan dari masyarakat Papua tadi gitu. Belum memberikan jawaban yang memuaskan. Oleh karenanya menurut saya yang mungkin perlu dilakukan adalah membangun itu secara simultan. Sekaligus pendekatannya baik itu ekonomi, prosperity approach itu dilakukan, security approach juga dilakukan, tetapi jangan lupa pendekatan liberty, memberikan ruang kebebasan, membangun SDM, itu justru jauh lebih penting. Makanya saya bilang kalau bisa gitu ya teman-teman di Papua itu tidak sekedar diberikan jabatan menjabat di Papua, tapi diberi ruang, diputar ke Indonesia yang negara daerah lain. Tentu ini akan memberikan penghargaan kepada mereka, pengalaman tersendiri gitu ya. Untuk membangkitkan SDM Papua, sehingga mereka merasa ini Indonesia ini memang milik bersama gitu, kan gitu. Iya. Kita itu jarang melihat misalnya ada orang Papua gitu ya, jadi Pangdam atau jadi Kapolda di Barat atau di DKI gitu kan, nggak pernah kita dengar mungkin gitu. Tapi kalau orang DKI pernah jadi misalnya Kapolda di Papua atau menjabat di Papua, itu kan biasa kita dengar gitu. Bisa jadi Dandim, bisa jadi Kapolres, ya. Itu kan bisa kita dengar gitu. Nah, sebaliknya kan nyaris kita tidak mendengarnya gitu. Nah, menurut saya pola-pola ini mestinya diberlakukan gitu. Jadi
putra-putra terbaik Papua itu bagus, dia di SDM-nya dibangun, kemudian diputarlah, diberikan pengalaman-pengalaman di daerah lain sehingga dia merasa memang Indonesia ini milik dia gitu, milik bersama gitu. Jadi jangan sampai mereka hanya berkutat ya bisa menjabat kalau di Papua saja. Ini menurut saya justru adanya diskriminasi seperti itu. Ini membuat perasaan mereka tidak memiliki Indonesia kecuali memiliki Papua saja. Nah, ini menurut saya jangan sampai terjadi. Ini cobalah diputar. Dengan itu kan memberikan pengalaman yang lebih baik, kemudian peningkatan SDM lebih baik, wawasan lebih baik. Nah, dengan begitu wawasan dengan baik itu pikiran-pikiran untuk cuma merasa Papua kemudian tidak merasa puas itu bisa hilang. Karena memang merasa diperhatikan dan punya rasa memiliki ya, Bung Rocky ya. Ya, keadilannya ada. Mereka bisa mendapatkan ruang, tidak sekedar pendekatan keamanan, kesejahteraan, tapi mendapat ruang dan pengakuan. Mereka bisa menjabat di daerah-daerah lain misalnya, jadi kepala dinas di tempat lain, jadi misalnya kalau yang berkiprah di polisi JJ Kapolres di daerah lain misalnya, jadi Kapolda di daerah lain misalnya. Nah, itu menurut saya penting untuk memberikan wawasan baru buat mereka sehingga mereka merasa oh emang negeri ini NKRI ini milik kita gitu. Jadi bukan hanya di Papua mereka bisa duduk gitu. Nah, kalau perlu jadi bupati di daerah lain gitu ya. Ya. Itu mungkin lebih membuat mereka merasa Indonesia gitu. Baik Bung Rocky. Kita ketahui bersama Bung Rocky, ini pertanyaan selanjutnya, bahwa Presiden Jokowi itu kan menang telak di Papua pada saat pemilu pertama yang 2014. Ya. Nah, tapi justru kenapa di masa kepemimpinannya sampai periode kedua ini, justru Papua ini ingin merdeka, Bung Rocky? Ini anomali kalau menurut saya. Semestinya kalau betul-betul rakyat Papua itu memilih Pak Jokowi gitu ya, tentu mereka merasa ini pemimpin yang kami harapkan bisa mendengarkan suara mereka, bisa mensejahterakan mereka, bisa memberikan harapan baru buat mereka gitu. Semestinya ya mereka bangga gitu, kemudian merasa nyaman dipimpin oleh Pak Jokowi sehingga tidak ada suara-suara ingin merdeka. Jadi mereka nyaman kan, nyaman udah bergabung di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, ngapain minta merdeka gitu. Ini anomali menurut saya, kalau betul-betul dukungan sana begitu besar, kok ada suara-suara juga ingin merdeka gitu. Nah, ini menurut saya aneh gitu, aneh sekali, karena memang semestinya mereka merasa nyaman, karena dengan orang yang dipilih oleh mereka, didukung oleh mereka tentu senang dengan kepemimpinannya dan mereka tentu merasa nyaman dan tentu ingin bergabung terus di bawah kepemimpinannya. Kok malah ingin merdeka? Tentu ada yang salah di situ. Entah yang salah di mana, entah salah perasaan masyarakatnya atau entah salah dulu harapannya tidak sesuai dan seterusnya, itu yang mungkin butuh kita gali lebih jauh. Baik Bung Rocky, sahabat Wahyu semua, kita sampai di segmen Apa Kata Mereka. Nah, ini ada salah satu pertanyaan Bung Rocky dari sahabat Wahyu. Kata sahabat Wahyu menyatakan bahwa ada politikus yang menyatakan pemerintah seharusnya jangan sibuk urus Habib Rizik, tetapi harus lebih fokus kepada penanganan masalah Papua ini. Bagaimana menurut Bung Rocky terhadap pernyataan atau pertanyaan dari sahabat Wahyu ini, Bung Rocky? Ya, ini pernyataan yang cerdas ya menurut saya, karena kita harus memilah persoalan itu yang lebih urgen dan lebih berbahaya bagi negara itu yang mana gitu. Ya, kalau menurut saya persoalan Papua yang sampai mendeklarasikan atau memproklamirkan kemerdekaannya itu sangat gawat itu untuk menjaga keutuhan NKRI, itu gawat sekali gitu. Dibanding tadi ya membahas masalah baliho, Habib Rizik, sibuk mengurus spanduk, sibuk mengurus swab-nya gitu ya. Ya, mengurus lagi itu maulidnya gitu ya, kerumunannya gitu. Nah, ini jauh lebih penting dan dalam kehidupan berbangsa dan negara ini jauh lebih berbahaya karena sudah menyangkut keutuhan sebuah negara gitu. Dia sudah mengancam kedaulatan dan menyatakan proklamir kemerdekaan sebuah daerah, itu kan kategori separatis itu. Hukuman sangat berat, kategori makar. Nah, ini menurut saya harusnya pemerintah lebih fokus lah menghadapi Papua ini gitu.
Jadi tinggalkanlah hal-hal yang tidak tidak segenting ini gitu. Artinya harus diukur mana yang lebih urgen gitu. Nah, memang ada pendapat publik bisa berpikir bahwa kenapa justru yang dipersoalkan fokus ke Habib Rizik gitu ya, kepada balihonya, kepada persyaratan tes COVID-nya gitu. Itu kan sebenarnya urusan kesehatan yang kecil-kecil lah itu serahkan saja kepada tim medis itu. Nah, sebenarnya Papua ini urusan negara betul ini kalau Papua sampai mengatakan merdeka. Nah, ini memang bisa jadi dari sisi politik mungkin ya bisa jadi memang rezim ini menganggap bahwa dengan membahas Habib Rizik, membahas COVID yang tesnya itu, terus membahas balihonya, itu mungkin bisa menutup isu tentang Papua, menutupi opini-opini tentang Papua yang sampai ke level internasional. Setidaknya bisa meredakan atau mengurangi tekanan sampai ke dunia internasional. Bisa jadi seperti itu. Tetapi tentu ini tidak boleh terjadi karena ini kan lebih gawat dan lebih penting karena menyangkut kedaulatan NKRI. Dan semestinya langkah yang harus diambil adalah langkah ke dalam dan langkah keluar gitu. Langkah ke dalam ya tentu harus melakukan komunikasi intens ke dalam ke aparat untuk membereskan menyelesaikan persoalan dengan di Papua gitu. Ya tentu baik pendekatannya prosperity, pendekatan security, pendekatan liberty itu silakan saja dilakukan dengan serius itu. Menurut saya bisa diselesaikan. Dan kedua tentu secara diplomatik dia harus mencegah dan mencegah terjadinya internasionalisasi persoalan Papua gitu. Karena kalau sudah sampai internasionalisasi itu justru posisi NKRI sendiri menjadi lemah di hadapan negara-negara lain. Dianggap nggak mampu mengurus Papua sehingga ya kalau emang nggak mampu ngurus Papua biar diurus oleh negara lain kan bahaya kalau udah ngomong gitu itu. Ini nggak boleh terjadi. Tadi seperti semestinya melakukan langkah-langkah diplomatik yang lebih nyata supaya dunia internasional tidak mempersoalkan masalah Papua. Kedua, di dalam negeri Papua sendiri jangan sampai ada suara-suara yang menyatakan tidak puas atau tidak merasa nyaman bergabung dengan NKRI. Harusnya ini diselesaikan gitu. Baik pendekatannya dengan keamanan atau security maupun dengan prosperity atau kesejahteraan maupun dengan pemberian ruang yang cukup untuk berdialog, berdiskusi. Kalau menurut saya supaya indah kehidupan berbangsa bernegara ini, panggil saja tokoh-tokoh yang mungkin suaranya berseberangan di Papua itu, undang. Dulu suka ngundang makan bareng gitu ya, dialog gitu. Tanyakan apa sih yang dimaksud mau merdeka itu, apa yang kurang gitu. Maunya bagaimana gitu. Nah, gitu kan enak itu dilihat. Kalau mau berdiskusikan tentang kemerdekaan sebatas mana yang kalian inginkan gitu. Sama lah kayak Habib Rizik itu. Kalau memang ada ketidaksukaan atau ke sentimen-sentimen yang lain atau kepentingan politik, undang saya dialog gitu. Di mana letak salah kebijakan saya kok kamu kritis sekali gitu. Kalau salah di mana letak salahnya, baiknya bagaimana. Kalau semua bisa didialogkan sesama anak bangsa, akan damai dan indah kehidupan berbangsa bernegara ini. Bukan yang ada adalah konflik aja itu. Hari-hari kita dengar satu nyerang sana, satu mengkriminalisasi, satunya pernyataannya pedas juga gitu. Yang satunya ingin merdeka bahkan ini. Iya. Jadi kehidupan kita ini gaduh gitu. Gaduh dan tidak nyaman. Itu yang tadi saya bilang. Kalau beberapa daerah merasa kok bergabung dengan NKRI ini hidupnya seperti ini, gaduh, tidak nyaman. Tujuan bernegara yang 3 itu kok tidak tercapai, tidak aman, tidak tertib, tidak sejahtera, tidak mendapatkan ruang yang khusus lapang untuk berdialog, berdiskusi, menyampaikan pikiran, pendapat untuk kebaikan bersama. Nah, ini gejala-gejala yang kita khawatirkan seperti perasaan masyarakat Papua akhirnya ingin memisahkan diri. Bayangkan kalau bukan hanya masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri, misalnya Papua, terus Aceh, Sulawesi, Kalimantan, semua punya perasaan demikian, bahaya kita.
NKRI bisa terancam itu. Oleh karenanya menurut saya coba segera dievaluasi gitu, diatur sebaik mungkin ngurus negeri ini dengan serius lah. Ini udah ada sangat serius, ada satu daerah yang sudah menyatakan proklamasinya, jangan sampai daerah lain menyatakan proklamasi juga itu. Nah, kalau itu yang terjadi ya tentu makin lemah negara ini, dan tentu di kancah internasional semakin tidak punya posisi tawar yang baik. Nah, ini yang harus dihindarkan. Oleh karenanya rezim yang sedang berkuasa harus segera menyadari diri, jangan arogan, dudukkan semua anak negeri ini, undang mereka yang punya potensi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini bersama. Ada salah satu penulis senior yang menyatakan bahwa beliau meminta Habib Rizik menjadi juru perdamaian di Papua, Bung Rocky, karena memang imam besar FPI ini dianggap memiliki kemampuan diplomasi dan negosiasi. Bagaimana menurut Bung Rocky terkait pernyataan ini, Bung Rocky? Ya, kalau pernyataan itu apalagi dari penulis senior ya. Yeah. Dia punya catatan-catatan yang panjang tentang Habib Rizik, mungkin kiprahnya menyelesaikan konflik-konflik di mungkin beberapa daerah, atau punya leadership yang kuat yang dia anggap mampu menyelesaikan persoalan ini. Menurut saya dia kan pemimpin informal ya, Habib Rizik itu. Dia bukan pejabat negara, dia bukan bupati, bukan gubernur, bukan menteri, bukan pejabat ketua lembaga negara, bukan gitu kan. Dia pemimpin informal, tetapi dia mungkin punya punya trust, kepercayaan kepada rakyat yang cukup baik, cukup kuat, leadershipnya bagus. Semestinya pemimpin formal sebagai pemimpin resmi negara, pejabat-pejabat negara ini berpikirnya memanfaatkan dan mengoptimalkan semua potensi anak bangsa untuk menyelesaikan persoalan. Jangan justru anak bangsa potensinya yang bagus-bagus justru dimusuhi, dikriminalisasi, jangan. Itu tidak selesai persoalan. Justru pemimpin yang hebat itu mampu mengoptimalkan setiap potensi untuk menyelesaikan dan memperkuat kepemimpinannya dengan cara menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan menggunakan potensi-potensi pemimpin lain yang memang bisa dia optimalkan untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi kalau menurut saya bukan hanya Habib Rizik, kalau memang ada pemimpin-pemimpin lain yang bisa berdialog menyelesaikan persoalan Papua, harusnya dioptimalkan. Akan saja dimanfaatkan untuk berdialog, berdiskusi, apalagi kalau dia dipercaya orang yang jujur, amanah, tidak ingkar janji, kalau dia berkata selalu benar, kalau berjanji dia tepati, dia tidak pernah berjanji kemudian dia ingkari. Saya pikir masyarakat lebih punya kepercayaan yang tinggi, sehingga ketika dia berkata, menjanjikan sesuatu, mereka masih lebih bisa percaya dan mudah didamaikan gitu. Ini track record ini penting. Saya pikir sikap pemimpin formal atau para pejabat negara resmi ini harusnya dia punya kepemimpinan yang lebih baik ya dibandingkan pemimpin informal yang memang tidak punya kewenangan gitu. Nah, dia karena punya kewenangan itu dia bisa menggunakan seluruh perangkat negara, aparat negara maupun sarana-sarana lainnya untuk mendukung kepemimpinannya, termasuk mengoptimalkan peran pemimpin-pemimpin informal untuk tadi mendamaikan, memperkuat kepemimpinannya, gitu, menyelesaikan persoalan-persoalannya. Jadi saya pikir wajar saja ada pernyataan seperti itu. Dan saya pikir kalau diajak dialog, saya pikir Habib maulah itu membantu menyelesaikan persoalan-persoalan. Saya pikir kan dia cukup punya kecerdasan, kapasitas segala macamnya itu, dan yang paling penting adalah dipercaya rakyat itu. Kalau dia masih omongannya masih dipercaya, saya pikir rakyat mau dengar gitu ya. Dan bisa mendamaikan, itu lebih baik. Saya pikir begitu. Baik, Bung Rocky. Sepertinya kita sudah masuk di segmen terakhir, Bung Rocky. Apakah ada closing statement atau nasihat-nasihat yang bisa diberikan mungkin ya kepada kaum milenial, mungkin kepada penguasa ataupun pemimpin negeri ini dan kepada seluruh pihaknya, Bung Rocky? Iya, mungkin saya ingin mulai dari rakyat Papua ya. Iya. Itu menyuarakan keinginan-keinginan itu adalah hak mereka supaya didengar gitu oleh pejabat-pejabat yang punya kewenangan atau penguasa-penguasa yang berwenang. Cuma mungkin harus dilakukan dengan cara yang lebih elegan gitu ya. Jangan tiba-tiba memberikan memproklamirkan kemerdekaan seperti itu namanya separatis, itu ingin memisahkan diri.
Kalau dia sekedar menuntut perbaikan ekonomi, perbaikan keamanan, perbaikan ini, ya mungkin itu memang harus kita apresiasi lah itu. Kalau langsung minta memberikan proklamasi gitu atau memproklamirkan kemerdekaan, ini persoalan besar. Saya pikir ya jangan sampai ke sana itu. Itu mengancam keutuhan NKRI. Nah, apalagi kita tentu tidak ingin kalau dia pisah, misalnya taruhlah merdeka dari siapa gitu. Kalau dia misalnya setelah merdeka, apakah akan kemana gitu. Apakah taruhlah sekarang mereka merasa dijajah oleh Indonesia misalnya, taruhlah begitu ya. Kemudian kalau merdeka nanti, terus dijajah sama siapa? Faktanya sekarang misalnya Beni Wenda itu ada di Inggris gitu. Iya. Dengan di sana. Ini menandakan bahwa negara-negara Inggris maupun Amerika maupun Belanda, Australia yang mendukung gerakan-gerakan seperti itu berarti tidak punya etikat baik untuk menjaga keutuhan negara lain, menjaga NKRI. Mereka tidak menghormati itu. Nah, kalau betul-betul nanti dia merdeka, wah itu kemungkinan mereka juga di bawah tekanan atau di bawah kolonialisasi negara-negara itu. Apalagi Inggris, kita tahulah bahwa Inggris itu punya catatan bahwa dia negara punya daerah jajahan paling banyak itu. Atau bahasa lainnya, negara paling hobi melakukan penjajahan. Nah, itu. Inggris itu. Betul, Bung Rogi. Negara paling hobi melakukan penjajahan. Kok kita mau berlindung kepada dia gitu? Atau melibatkan dia dalam konteks ingin melepaskan diri dari cengkeraman negara lain. Sama lah Inggris, Prancis, Belanda, Amerika sekarang itu kan punya track record sebagai negara yang hobi menjajah, mencampuri negara lain dan menjajah negara lain. Gitu. Oleh karenanya semestinya jangan sampai nanti terjadi Papua ini merdeka pernyataannya misalnya dari Indonesia, tetapi dia dibawa jadi jajahan Inggris misalnya atau jadi jajahan Belanda lagi atau jadi jajahan Amerika. Apa bedanya gitu? Bahkan bisa jadi mungkin lebih parah lagi nanti itu nasibnya gitu. Bukankah Amerika saja kita lihat nasib warga di sana itu kan belum selesai urusan rasis di sana itu. Iya. Nah itu kita lihat lah. Apalagi nanti ditambah lagi Papua bergabung ke sana misalnya gitu. Itu mungkin mulai parah lagi gitu. Ya jangan sampai kekayaan alam di Papua itu menjadi rebutan bagi negara-negara imperialis atau negara-negara yang hobi menjajah. Iya. Dia ada di bawah perlindungan keamanan di NKRI, itu semestinya tinggal diperbaiki supaya lebih baik lagi. Nah ini yang harus dipilah. Bagi rakyat Papua juga, kalau ingin mencoba merdeka dengan kemerdekaan yang hakiki, tentu menggunakan sistem yang terbaik. Jangan menggunakan sistem yang disodorkan oleh negara-negara imperialis. Itu jebakan gitu. Makanya saya beberapa kali menyatakan teman-teman di Papua itu, kalau kalian merdeka, mau merdeka hakiki harus bersama Islam. Merdeka hakiki. Karena Islam tidak punya catatan imperialis, tidak punya catatan menjajah. Coba dalam catatan sejarah itu, tidak ada ceritanya Islam masuk ke Indonesia menjajah, itu tidak ada. Masuk ke daerah lain menjajah tidak ada. Dia datang ke daerah lain itu justru menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dia Isra rahmatan lil alamin. Nah, kalau dia mau taruhlah ingin memerdekakan diri dari cengkeraman negara-negara penjajah lain, jangan masuk ke negara-negara yang punya track record menjajah itu. Baik Inggris, Belanda, Amerika, Prancis dan seterusnya, Australia dan seterusnya. Nah, kalau dia mau betul-betul merdeka, ambil cara Islam. Gunakanlah sistem Islam. Itu dia akan merdeka dengan merdeka yang sesungguhnya. Walaupun tentu tidak disukai oleh negara-negara penjajah tadi. Itu bagi rakyat Papua ya, masyarakat di Papua. Nah bagi para pejabat dan pemimpin yang sedang berkuasa, tolong dilihat Papua itu fokuslah. Jangan sampai dijadikan objek untuk sekedar kepentingan politik, ingin mendapat kekuasaan, kemudian baik-baik sama mereka, kemudian setelah berkuasa lupa gitu ya, menjanjikan mereka tidak ditepati gitu. Jangan sampai begitulah. Jadi sekarang fokus perbaiki Papua, tingkatkan kesejahteraan mereka, jamin keamanan mereka gitu ya.
beri ruang kebebasan berdiskusi dengan mereka, berdialog dengan baik, buka ruang seluas-luasnya. Keamanan negeri ini tidak salah kalau berbicara dari hati ke hati, berdiskusi dengan leluasa gitu. Jangan sedikit-sedikit pendekatannya keamanan tangkap gitu, kriminalisasi, jangan. Itu model-model penjajahan dulu itu. Belanda bolehlah nangkap-nangkap sana penjara. Ini sesama anak bangsa kok mau main nangkap-nangkap itu. Makanya saya cenderung undang-undang ITE itu tolong direvisi lah itu. Revisi total lah, jangan dijadikan alat untuk menangkap orang-orang yang bersuara. Karena suara ditangkap-tangkap itulah akhirnya mereka lari ke luar negeri gitu ya. Dan dari sana, padahal kalau mereka mungkin aman di dalam negeri, mungkin mereka ngomong keras juga tapi dalam negeri kan bisa diajak diskusi. Ada dialog ya Bung Rocky ya? Ada dialog. Kalau mereka paham, tentu mereka tidak akan melakukan hal-hal yang buruk gitu. Nah ini yang penting, dengan dialog itu kita bisa memahamkan masyarakat, memahamkan para aktivisnya, sehingga pikiran-pikiran untuk merdeka, pikiran-pikiran untuk memisahkan diri itu bisa terjawab gitu. Jadi tidak harus ke sana gitu. Jangan sampai negeri ini terkoyak-koyak gara-gara cara mengurusnya salah, cara mengurus orang-orang potensial yang punya pemikiran yang cemerlang dianggap musuh sehingga tidak bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan negeri ini. Padahal mungkin kalau dia diajak dialog banyak solusi yang bisa diberikan. Nah, gitu. Jadi saya memandangnya demikian. Jadi baik itu misalnya Benny Wenda dan tokoh-tokoh lain itu, undang mereka ke sini, ajak dialog, diskusi, di mana letak masalahnya. Nah, termasuk juga kayak Habib Rizik tadi, kalau memang dibantu untuk mendamaikan masalah Papua, silahkan saja. Nah, justru peran-peran para penguasa, pejabat-pejabat yang sedang berkuasa itu harusnya memfasilitasi ini dan menyelesaikan persoalan ini. Nah, ini pesan untuk para penguasa. Saya pikir untuk para aktivis jangan sampai menggiring masyarakat, kemudian mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang anarkis dan seterusnya, jangan sampai gitu. Kemudian juga melakukan tindakan-tindakan yang terlalu jauh sampai mengancam NKRI gitu. Jadi jangan sampai ada satu daerah pun di negeri ini, sejengkal pun yang terpisah dari NKRI. Ini kekuatan yang udah bagus gitu. Jangan sampai ada yang pisah gitu. Jangan sampai ada pemikiran-pemikiran ingin memisahkan diri. Tapi juga jangan sampai ada pemikiran-pemikiran ingin menjustifikasi orang yang tidak satu paham dengan pendapat itu langsung dianggap musuh, itu juga nggak betul. Saya pikir disitulah titik krusialnya agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini bisa nyaman, damai, sehingga semua tidak ada kegaduhan-kegaduhan yang nggak perlu lagi, bisa membangun negeri ini dengan baik dan kehidupan masyarakat bisa jauh lebih sejahtera. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bung Rocky atas penjelasannya, dan sahabat Wahyu, kita sudah sampai di penghujung acara. Pada tema malam ini, Papua Merdeka akan dibawa kemana? Mudah-mudahan bincang bersama sahabat Wahyu hari ini bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan kondisi Papua segera membaik gitu kan, damai gitu kan, dan memang mereka bisa memiliki gitu, merasa memiliki, merasa diperhatikan. Dan ini memang menjadi tugas pemerintah. Baik, kepada sahabat Wahyu, kita akhiri bincang bersama sahabat Wahyu malam ini, dan sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan katsiran Bung Rocky atas kehadirannya. Baik, sahabat Wahyu, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.